Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Khairul Amri dengan nomor induk mahasiswa 2001472. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Sains Informasi Geografi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tutorial QGIS, cara membuat peta sebaran lahan kritis pada area hutan di Kabupaten Bandung menggunakan teknik intersect. Lahan kritis pada area hutan dapat diartikan sebagai lahan hutan yang tidak sesuai dengan penggunaannya dan memiliki tingkat kemampuan lahan yang telah mengalami atau dalam proses kerusakan, baik kerusakan fisik, kimia, dan biologi, yang pada akhirnya dapat membahayakan fungsi ekologi dan kehidupan sosial. Sumber data yang saya gunakan untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam proses pembuatan peta sebaran lahan kritis di area hutan Kabupaten Bandung menggunakan metode intersect adalah pertama, dari website Lapakgis, dan yang kedua adalah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Pada website Lapakgis, saya memperoleh SHP Jawa Barat, dan pada website Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, saya memperoleh SHP Lahan Kritis dan SHP Hutan Jawa Barat. Dari ketiga SHP tersebut, nantinya akan saya klip atau saya potong sesuai wilayah kajian saya, yaitu wilayah Kabupaten Bandung. Adapun metode yang saya gunakan untuk membuat peta sebaran lahan kritis pada area hutan di Kabupaten Bandung ini adalah metode intersect. Nah, metode intersect itu merupakan salah satu dari jenis overlay. Nah, overlay merupakan proses penyatuan data dari beberapa lapisan layer yang berbeda menjadi satu. Nah, berikut ini adalah tutorialnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan cara membuat peta sebaran lahan kritis pada area hutan di wilayah Kabupaten Bandung menggunakan metode intersect. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi atau software QGIS. Nah, kemudian kita masukkan data SHP yang telah kita download sebelumnya, yaitu SHP Jawa Barat dan SHP lahan kritis dan hutan Jawa Barat. Yang dilakukan dengan cara klik layar, lalu klik add layer, kemudian pilih add vector layer. Kemudian pilih di mana lokasi kita menyimpan SHP tersebut. Kemudian kita add. Maka tampilannya akan seperti ini. Hal yang pertama yang kita lakukan setelah menginput beberapa SHP tersebut adalah memotong SHP tersebut sesuai wilayah kajian. Dan wilayah kajian yang saya lakukan adalah wilayah Kabupaten Bandung. Dengan cara pertama, SHP Jawa Barat ini kita klik dengan cara menggunakan Open Attribute. Nah, kemudian kita pilih. Dan untuk Kabupaten Bandung itu di sini adalah dengan tulisan Bandung ya. Nah, sesudah terpilih wilayahnya, kemudian kita ekspor. Nah, yang kita ekspor ini ada dua pilihan, Save Feature As atau Selected Feature As. Nah, untuk sesuai wilayah kajian ini kita menggunakan yang Save Selected Feature As. Kita save ya di sesuai tempat kita menyimpan.
Nah, sesuai ini kita klik OK. Nah, maka layar sudah terpotong sesuai wilayah kajian. Nah, kemudian hal ini kita lakukan ke SHP yang lainnya, yaitu SHP Jawa Barat dan Jabar Lahan Kritis. Yang pertama kita akan melakukan di Jabar Lahan Kritis dengan cara buka dan klik di vektor Geoprocessing Tools dan kita klik. Dengan input layar adalah Jabar Lahan Kritis dan overlay-nya adalah Kabupaten Bandung. Nah, kemudian kita save di tempat di mana kita ingin menyimpannya. Lalu kita run. Nah, apabila terjadi sesuatu hal yang invalid seperti ini, kita untuk mengatasinya adalah untuk memfixkan geometrinya dengan cara di processing toolbar-nya itu adalah fix geometry. Nah, input layer yang kita masukkan adalah Jabar Lahan Kritis yang pertama ya, Jabar Lahan Kritis. Nah, ini kita save sesuai tempatnya. Nah, kita save, lalu kita run. Nah, apabila telah selesai, kita lanjutkan ke untuk memfixkan, untuk mengantisipasi ya. Nah, kita koreksi juga di hutan Jawa Barat. Dilakukan dengan hal yang sama ya, kita fix geometri, lalu yang input layernya adalah hutan Jabar. Nah, save to file, kita save. Lalu kita klik run. Nah, kedua SHP ini sudah di fixkan geometrinya. Nah, kembali ke tahap sebelumnya, yaitu tahap untuk memotong layar sesuai wilayah kajian. Nah, yang pertama kita lakukan adalah di fix lahan kritis ya. Dengan cara yang sama, klik vektor Geoprocessing Tools, lalu kita klik. Adalah fix lahan kritis. Dengan overlay-nya adalah di Kabupaten Bandung. Lalu kita pilih filenya. Kita klik save, lalu kita klik run. Nah, setelah selesai mengklik di lahan kritis di Kabupaten Bandung, langkah selanjutnya adalah kita mengklik di wilayah hutan Jabar yang dilakukan dengan cara yang sama, klik vektor Geoprocessing Tools, lalu kita klik. Dengan input layer adalah hutan Jabar, fix hutan Jabar ya, yang sudah dikoreksi geometrinya, fix hutan Jabar. Lalu overlay-nya adalah di wilayah Kabupaten Bandung. Kita pilih tempat penyimpanannya. Klik save, lalu kita klik run. Nah, maka akan terlihat wilayah hutan Jabar dan wilayah lahan kritis yang sudah diklip sebelumnya. Nah, kita masuk ke tahap overlay. Nah, overlay yang kita lakukan ini adalah menggunakan metode intersect ya. Nah, kita lakukan dengan cara klik vektor, lalu klik Geoprocessing Tools, lalu kita pilih intersection. Nah, yang kita input yang pertama itu adalah lahan kritis Kabupaten Bandung dengan overlay-nya adalah hutan Jabar Kabupaten Bandungnya ini ya. Nah, lalu kita pilih penyimpanannya. Kita klik save, lalu kita klik run. Maka hasilnya akan seperti ini ya. Kita lihat perbedaannya, itu terlihat di Open Attribute. Nah, kalau misalnya di Open Attribute hanya terdiri, kalau di area hutan itu adalah hutan primer, sekunder, dan HTI. Dan di wilayah lahan kritis itu akan terlihat
ada 5 kategori, yaitu kritis, agak kritis, potensial kritis, dan sangat kritis dan kritis ya, tidak kritis. Kalau misalnya pada yang sudah di intersect, maka itu adalah gabungan dari mereka semua. Nah, di hutan lahan primer dari itu terlihat wilayahnya itu kritis atau tidaknya. Kemudian kita atur simbologinya ya, agar kita terlihat wilayah lahan hutan yang memiliki klasifikasi kritis atau tidak kritisnya. Dengan cara klik kanan, lalu kita pilih properties, lalu kita atur single simbologinya menjadi categorize, value-nya menjadi folder path. Nah, random color-nya ini kita bebas ya, mau pilih yang seperti apa. Nah, lalu kita pilih classify. Nah, ini kan karena tidak teratur, mungkin bisa kita atur terlebih dahulu. Nah, kalau apabila sudah teratur seperti ini, menjadi 5 kategori, yaitu tidak kritis, potensial kritis, agak kritis, kritis, dan sangat kritis, lalu kita pilih OK. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Apabila petanya sudah diatur simbologinya, maka bisa kita layout sesuai kaidah kartografinya. Nah, kemudian setelah kita selesai melayout peta, langkah selanjutnya adalah mengekspor peta tersebut. Nah, dengan cara klik layout, kemudian export as image. Kemudian kita klik OK, lalu kita pilih namanya seperti apa, dan kita klik save. Lalu kita klik save. Nah, berikut ini merupakan hasil dari pembuatan peta persebaran lahan kritis pada area hutan di Kabupaten Bandung menggunakan metode intersect. Terima kasih telah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.